Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang unik banget. Sebuah buah yang jadi jembatan antara tradisi kerajaan kuno sama sains modern. Ini adalah cerita tentang deodoran yang bisa dimakan. Aneh kan? Coba deh bayangin sejenak. Alih-alih menyemprotkan parfum ke badan, Anda justru memakannya. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran ada loh. Jadi ceritanya, di keraton-keraton Jawa zaman dulu, para putri itu punya sebuah rahasia kecantikan. Mereka rutin mengonsumsi buah tertentu yang fungsinya kayak parfum dari dalam, bikin napas, dan bahkan keringat mereka jadi wangi. Nah, jadi apa sih sebenarnya rahasia para putri itu? Yuk kita kenalan langsung sama sumber wewangian kerajaan ini, buah kepel. Lihat deh pohonnya, nama latinnya Stalecocarpus burahol. Pohonnya bisa tinggi dan gagah banget, tapi yang paling unik itu cara buahnya tumbuh. Bukan di ujung ranting, tapi malah nempel langsung di sepanjang batang utamanya. Bener-bener nggak biasa. Daunnya sendiri warnanya hijau tua, pekat, dan kelihatan mengkilap sehat gitu. Dan kalau kita intip ke dalam buahnya, kita bakal nemuin daging buah yang warnanya oranye dengan beberapa biji besar di dalamnya. Nah ini dia nih harta karun yang kita bicarakan. Oke, jadi kalau dirangkum singkat, namanya Stelecarpus burahol. Masih satu keluarga sama sirsak. Tanaman ini asli Indonesia, tapi sayangnya sekarang makin langka. Saking istimewanya, buah ini sampai dijadikan flora identitas daerah istimewa Yogyakarta. Oke, cerita legenda para putri tadi memang menarik banget. Tapi, apa kata sains modern? Nah, sekarang para peneliti mulai ngulik nih, apa sih sebenarnya yang ada di dalam buah ini sampai bisa jadi begitu istimewa? Dan ini bukan sekedar cerita lisan ya. Sebuah ulasan ilmiah menyimpulkan kalau tanaman ini adalah target yang menjanjikan untuk bioprospeksi. Gampangnya, ini artinya para ilmuwan melihat potensi besar di sini untuk mencari senyawa-senyawa baru untuk dunia medis. Ini sinyal kuat banget kalau ada sesuatu yang super berharga di dalamnya. Nah, yang bikin makin takjub itu, setiap bagian tanamannya punya fungsi yang beda-beda. Daging buahnya buat melawan bau mulut, kulitnya punya senyawa sinarosaid buat meredakan peradangan, bahkan bijinya pun kaya akan antioksidan. Seluruh tanaman ini udah kayak apotek alami. Jadi, gimana persisnya buah ini bisa berfungsi kayak deodoran mulut? Sederhananya gini, senyawa di dalam buah kepel itu kerjanya kayak spons kimia. Dia menyerap dan menetralisir senyawa sulfur yang jadi biang kerok bau mulut, yang diproduksi oleh bakteri. Dan ini makin spesifik lagi, ternyata kekuatan antibakterinya itu pilih-pilih. Ekstrak kepel ini ampuh banget melawan bakteri gram positif dengan cara merusak dinding selnya, tapi ternyata nggak mempan melawan bakteri gram negatif yang punya lapisan pelindung luar yang lebih kuat. Ini menunjukkan mekanisme kerja yang sangat tertarget. Dan daftarnya nggak berhenti di situ. Para ilmuwan juga lagi meneliti potensinya untuk melawan jerawat, bahkan ada sifat anti kanker berkat kandungan ECGC, senyawa yang sama yang juga ada di teh hijau. Selain itu, ada bukti awal kalau buah ini bisa bantu menurunkan asam urat dan mengelola diabetes. Dengan semua potensi yang luar biasa ini, pertanyaan paling penting pun muncul. Apakah buah ini aman buat kita konsumsi? Yuk kita lihat datanya. Kabar baiknya, studi-studi awal di laboratorium menunjukkan hasil yang sangat positif.
Sebuah tes toksisitas menemukan kalau ekstrak buah kepel punya margin keamanan yang tinggi dan tingkat racun akutnya rendah. Tapi, nah ini tapinya sangat krusial ya. Semua ini masih dalam tahap riset praklinis. Artinya, ini semua baru dilakukan di laboratorium, belum pada manusia. Jadi belum ada yang namanya dosis aman untuk konsumsi manusia secara medis. Faktanya, penelitian pada hewan menemukan ada efek biologis yang sangat kuat yang disebut aktivitas anti-implantasi. Artinya, ekstraknya bisa mencegah embrio menempel di dinding rahim. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya kita untuk tidak coba-coba sendiri dan menunggu penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Jadi, di satu sisi kita punya tanaman dengan potensi medis yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada satu masalah besar. Tanamannya sendiri sedang dalam bahaya. Kelangkaan ini ternyata disebabkan oleh banyak hal. Bijinya saja susah banget dan butuh waktu berbulan-bulan buat tumbuh. Pohonnya baru berbuah setelah 8 tahun. Lama banget kan? Belum lagi tanaman ini juga gampang kena hama. Dan yang menarik, ada beberapa kepercayaan tradisional yang justru bikin masyarakat enggan menanamnya, yang akhirnya ikut berkontribusi pada kelangkaannya. Ini membawa kita ke sebuah dilema besar. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan semua senyawa bermanfaat ini tanpa harus menebang pohon-pohon langka yang tersisa? Jawabannya ada di laboratorium. Lewat teknik yang disebut kultur in vitro, para ilmuwan bisa mengambil sepotong kecil tanaman dan menumbuhkannya menjadi gumpalan sel induk di cawan Petri. Sel-sel ini kemudian diperbanyak dalam jumlah besar. Hasilnya, kita bisa memanen senyawa berharganya secara langsung, tanpa perlu nunggu pohonnya tumbuh bertahun-tahun. Canggih kan? Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Sebuah buah yang dipakai para putri berabad-abad yang lalu, sekarang jadi pusat perhatian penelitian bioteknologi modern. Kisah buah kepel ini menunjukkan bahwa solusi untuk masa depan mungkin saja tersembunyi di dalam kearifan masa lalu, yang hanya menunggu untuk dibuka kuncinya oleh sains. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak lagi rahasia seperti ini di luar sana? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.